Selamat pagi saudara, mari kita melanjutkan cerita Elia bagian ketiga yang diambil dari 1 Raja-Raja ke-17. Setelah membaca cerita Elia bagian kedua di Alkitab, saya pribadi tidak tahu bagaimana dengan Anda. Saya merasa ingin cerita tersebut berhenti, cukup sampai di situ. Karena ada happy ending. Janda tersebut beserta anaknya sudah mengalami mujizat bahwa mereka dapat menikmati berkat penyediaan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Juga Elia mendapatkan penyediaan makanan dan juga persembunyian. Namun Tuhan belum selesai dengan Elia dan juga Tuhan belum selesai dengan wanita tersebut. Di ayat 17 dikatakan, "After this, the son of the woman, the mistress of the house, became ill, and his illness was so severe that there was no breath left in him." Di versi King James-nya dikatakan, "And it came to pass after these things." Dan di bagian kedua yang sebelumnya saya share, dikatakan, "And it came to pass after a while." Jadi di awal cerita Tuhan mengajari Elia untuk percaya dan atau beriman kepada penyediaan Tuhan melalui burung gagak. Dan setelah Elia beriman di tahap awal, past the early training stage, Tuhan membawa Elia ke tahap berikutnya. Elia harus belajar percaya bagaimana penyediaan Tuhan harus datang melalui seorang janda yang hanya memiliki sedikit dari apa yang ada padanya. Dan justru Elia harus menjadi perantara perkataan Tuhan kepada janda tersebut supaya percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan bagi seisi rumahnya. Juga setelah tahap kedua ini dilewati oleh Elia, pass after these things, Tuhan membawa Elia ke tahap berikutnya. Dari sini saya belajar bahwa Tuhan membentuk kita tahap demi tahap. Tuhan membentuk kita di satu area dulu. Ketika kita belum bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan bersabar menunggu kita. Tuhan tidak membentuk kita di area lainnya. Tuhan tahu kita tidak akan sanggup mengalami pembentukan di seluruh area hidup kita pada waktu yang bersamaan. Dan untuk melewati satu tahap pembentukan dari Tuhan membutuhkan ketaatan dari diri kita. Semakin kita taat, semakin cepat kita naik ke level, ke tahap berikutnya. Kita akan diubahkan Tuhan menjadi semakin serupa dengan Dia. Tuhan membawa Elia dan wanita tersebut ke tahap berikutnya. Anak laki-laki satu-satunya dari janda yang menyediakan makan untuknya meninggal. Dikatakan anak itu begitu sakit sampai tidak ada lagi nafas kehidupan. Wanita tersebut sebagai ibunya histeris. Dia berkata kepada Elia di ayat ke-18, "What have you against me, O man of God? You have come to me to bring my sin to remembrance and to cause the death of my son." Di bahasa Indonesia dikatakan kesalahanku. Lalu di bahasa Inggrisnya dikatakan sin. Dan di bahasa Ibrani-nya adalah avon yang berarti iniquity. Dan iniquity di kamus diartikan sebagai immoral or grossly unfair behavior. Tindakan tidak bermoral atau sangat tidak adil. Saya percaya wanita tersebut melakukan hal-hal buruk di masa lalunya yang membuat dia merasa tertuduh, terhakimi ketika melihat anaknya meninggal. Juga disebut di situ, "Oh you man of God, abdi Allah." Wanita itu merasa seolah-olah Tuhan membawa penghakiman dan penghukuman melalui Elia kepada dia melalui perantaran Elia. Wanita itu merasa Tuhan yang menyebabkan kematian anaknya. Terkadang kita merasa ketika kesukaran datang dalam hidup kita, kita merasa tertuduh bahwa hal ini terjadi karena dosa yang telah kita lakukan. Lalu Tuhan sedang membawa penghakiman terhadap kita dan kita sedang dihukum oleh Tuhan. Atau bisa juga kita langsung menyalahkan Tuhan. Semua kesulitan ini terjadi karena Tuhan. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar dari kejadian wanita ini
bahwa ketika kesukaran datang dalam hidup kita, kita tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang sedang terjadi. Mari kita belajar untuk bertekun dalam bergumul dengan kesukaran kita dan juga dengan sabar menunggu mujizat yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tindakan ini yang seharusnya kita lakukan di ayat 19 dan 20. Saya ambil dari terjemahan Young's Literal Translation karena kelihatan lebih jelas. And he saith unto her, Give to me thy son. And he taketh him out of her bosom, and taketh him up to the and taketh him up unto the upper room, where he is abiding, and layeth him on his own bed, and crieth unto Jehovah, and saith, Jehovah my God, also on the widow with whom I am sojourning hast thou done evil, to put her son to death. Saya akan menekankan beberapa kata-kata yang di bold atau ditebalkan. Yang pertama, di upper chamber. Bahasa aslinya adalah alio atau upper room. Yang kedua, where he is abiding. He is abiding diterjemahkan bahasa Indonesianya kurang sedikit. Seharusnya ada tambahan di mana dia tinggal. Dan abiding ini dari kata abide, yaitu bahasa Ibrani adalah yoshab, yang berarti abide, continue in a place, atau terus-menerus berada di satu tempat. Atau bisa juga diartikan dwell, yang berarti live in or at specified place, tinggal di tempat tertentu. Atau bisa juga berarti remain, yaitu continue to exist, atau terus ada. Selanjutnya ada krieth, atau bahasa Ibrani adalah koro, yang berarti call for help unto someone with loud sound. Berteriak minta tolong kepada seseorang dengan suara lantang. Di situ dikatakan Elia berteriak kepada Jehovah Yod-Heh-Vav-Heh, dan dia juga berteriak cry out Yod-Heh-Vav-Heh Elohim, memanggil nama Tuhan Allahnya. Elia berkata, Tuhan, apakah engkau menimpakan kemalangan kepada wanita yang bersamanya aku tinggal? Tinggal di sini bukan abide, yoshab, melainkan goer, yang berarti sojourn, atau yaitu a temporary stay, atau tinggal sementara. Jadi ketika kesukaran datang, ketika kita mengalami keadaan yang kelihatannya mati, tidak ada harapan, atau kita memiliki hubungan yang kelihatannya mustahil untuk diperbaiki, kita harus membawa semua kesukaran, keputusasaan, kemustahilan to the upper room, the upper chamber, dan berteriak minta tolong kepada Tuhan Allah kita. Kita sebut nama Tuhan Allah kita, Yod-Heh-Vav-Heh Elohim. Dan ini satu hal yang sangat menarik. Ketika saya melihat di Mazmur 104 yang dibuat Daud untuk menunjukkan kebesaran, kemegahan, dan keagungan Tuhan, Daud mengatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan di ayat 3-nya tertulis, He lays the beams of his upper chambers in the waters. Dan waters atau air yang dimaksud di sini bukan air di lautan, melainkan konteksnya di sini adalah air di atmosfer, di atas awan-awan. Dan kata upper chamber di sini menggunakan kata alio, kata yang sama yang digunakan di cerita Elia tadi. Zaman dulu pada sebuah kastil atau istana, upper room atau upper chamber adalah ruangan yang dipakai oleh para petinggi, the royals. Sadar ataupun tidak, Tuhan ingin menegaskan kepada kita kembali bahwa selama ini Tuhan selalu tinggal di rumah yang sama dengan kita. Hanya saja Tuhan berdiam, Tuhan dwell, Tuhan yoshab in the upper room. Di situ tidak digunakan kata goer atau sojourn atau sementara. Jadi sungguh-sungguh dikatakan bahwa Tuhan menetap yoshab di upper room. Yang perlu kita lakukan hanya memanggil dia, cry out. Bahasa yang tadi yang di bahasa Ibrani adalah call to the Lord. Dan Tuhan pasti mendengarkan teriakan kita minta tolong. Ini buktinya. Ayat 21 dan 22
mengatakan Elia kembali memanggil Tuhan. Cry out, Koro, Tuhan, kembalikan hidup atau jiwa anak ini kembali. Dan di ayat 22 itu, Tuhan mendengar. God hearkens, Elohim Shama, suara Elia. Tuhan mendengar suara Elia. Dikatakan Shama, hidup anak itu dikembalikan. Anak itu hidup kembali. Lalu ayat 23 menulis, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas rumah, bring down from the upper room, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ketika tadi kita mengalami kesukaran, keputusasaan, kemustahilan, dan membawa semua itu to the upper room, terus menerus kita cry out, berteriak kepada Tuhan, suara kita pasti terdengar Tuhan. Dan Tuhan ada di atas kita, di upper room. Dan Tuhan pasti mendengarkan teriakan kita, minta tolong. Dan setelah Tuhan mendengar, Tuhan akan mengembalikan kehidupan pada keadaan kita, pada harapan kita, pada hubungan kita yang tadinya mati. Tapi semua itu harus terjadi di upper room. Setelah itu baru akan turun ke bawah, ke kehidupan realita kita, di mana hal itu barulah menjadi kenyataan. Dan ayat terakhir dikatakan, and the woman saith unto Elijah, now this I have known, that a man of God thou art, and the word of Jehovah in thy mouth is truth. Wanita itu berkata kepada Elia, sekarang aku tahu. Now this I have known. Known di sini bahasa aslinya adalah yodah, yang berarti acknowledge, menerima dan mengakui kebenaran, atau clearly understand, mengerti dengan jelas bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan lewat mulutmu itu adalah benar, truth, dan bisa juga berarti confirm, terbukti, terkonfirmasi. Kebangkitan anak laki-laki tersebut sebenarnya merupakan satu nubuatan fisik akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus nantinya. Dan wanita tersebut, walaupun dia bukan orang Israel, tetapi dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi satu saksi akan kematian dan kebangkitan. Wanita ini mendapatkan divine calling, panggilan ilahi untuk menjadi saksi bahwa di kemudian hari Kristus akan mati untuk menebus dosa, tidak hanya untuk orang-orang Yahudi atau Israel, melainkan seluruh umat manusia yang mau mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau begitu sabar Tuhan dengan setiap kami. Engkau yang membentuk kami tahap demi tahap Tuhan. Ketika kami belum melewati satu tahap atau area dalam kehidupan kami, Engkau bersedia dengan sabar menunggu Tuhan, supaya kami bisa Tuhan bersedia taat Tuhan untuk dibentuk oleh Engkau. Dan setelah itu baru Engkau membentuk kami ke tahap berikutnya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena kami sering menyalahkan Engkau ketika kesukaran datang Tuhan. Dalam hidup kami merasa seolah-olah bahwa Engkau yang menyebabkan semua kesukaran itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, bahwa di dalam setiap kesukaran justru Engkau yang bekerja, yang akan membuat semua kesukaran itu Tuhan menjadi satu kenaikan level iman dalam hidup kami Tuhan, dan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Lalu berikutnya kami berdoa, kami ucap syukur hari ini bahwa Engkau mengingatkan setiap kami, Engkau sebenarnya tinggal atau dwell, Engkau menetap Tuhan di upper room Tuhan, di atas itu Tuhan. Dan ketika setiap kali kami berteriak Tuhan, Engkau di atas, Engkau mendengarkan kami Tuhan, dan Engkau for sure Engkau akan menjawab doa kami Tuhan.
karena Engkau ada di upper room Tuhan selama ini Tuhan. Berikan kami iman, berikan kami kesabaran, berikan kami ketekunan untuk menunggu Tuhan sampai teriakan keluh kesah kami ini Engkau ubahkan menjadi kenyataan Tuhan. Supaya sampai mujizat itu turun Tuhan from the upper room, dari tempatmu Tuhan, menjadi kenyataan realita dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terakhir kami mengucap syukur bahwa setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan sampai saat ini memiliki satu divine calling Tuhan dari Engkau untuk menjadi murid Kristus. Dan juga berarti memberitakan kepada rekan-rekan kami, teman-teman kami, keluarga kami bahwa Engkau Tuhan Yesus telah mati untuk menebus semua dosa setiap kami, setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati.